Tiga cara mengatasi merpati giring kendor. Nah, baik teman-teman, di video kali ini saya akan bagikan 3 cara mengatasi merpati yang giring kendor atau merpatinya giringnya jelek. Jadi 4 tahun yang lalu saya sudah pernah bagikan juga cara mengatasi merpati giring kendor, namun banyak yang belum berhasil dengan cara itu. Kemungkinan salah penerapan kepada merpatinya, terus tidak paham dengan siklus giring, dan masih banyak lainnya. Oke, yang pertama itu kita bahas penyebabnya dulu teman-teman. Merpati yang giring kendor itu ada faktor-faktor penyebab merpati tersebut menjadi giring kendor atau giringnya itu tidak keras. Nah, penyebab yang pertama itu biasanya merpatinya habisnya siklus giring. Itu penyebab yang pertama yang membuat merpati kalian itu giringnya kendor. Nah, yang kedua, penyebab yang kedua merpati kalian giring kendor biasanya reproduksi merpati betinaannya ngawur atau tidak teratur, tidak tepat bertelurnya, terus mancet bertelur. Dan yang ketiga itu si merpatinya tidak menyukai warna betinanya. Nah, jadi kalian pahami dulu penyebabnya. Jika ada salah satu dari merpati kalian yang memicu atau mengarah dari penyebab atau faktor tadi saya sebutkan, segera lakukan ini. Yang pertama, jika merpati kalian siklus giringnya habis. Merpati itu memiliki siklus giring, teman-teman. Kurang lebih waktunya itu 5 hari. Jadi selama 5 hari ini merpati bakalan giring keras. Jadi di hari pertama giringnya biasa, hari kedua meningkat, hari ketiga semakin meningkat, hari keempat jauh meningkat, hari kelima tambah giring keras. Hari keenamnya mulailah merpati ini mengalami kendor, teman-teman, atau giringnya itu pengen habis. Jadi dia itu suka bekur-bekur, nggak mau hinggap ke betina. Nah, jika kalian ada di fase ini atau merpatinya siklus giringnya habis, yang pertama lakukan, kalian harus cara yang paling mudah itu adalah colok telur atau ganjel telur, teman-teman. Nah, kalau kalian nggak paham gimana ganjel telur atau colok telur, saya sudah bagikan juga videonya. Kalian cek di playlist, ada, saya sudah buatin buat kalian gimana cara colok telur yang benar, ganjel telur merpati yang benar. Itu cara yang paling mudah. Cuman biasanya untuk para pemula ini pasti akan mengalami kendala lagi, teman-teman, untuk masalah colok telur atau ganjel telur. Kenapa? Karena biasanya untuk pemula dia tidak paham, tidak mengerti siklus giringan. Terus ketika ganjel telur pun ada penerapan yang salah sehingga merpatinya itu tidak mau mengerami telur. Nah, perlu diingat teman-teman, di sini yang namanya colok telur atau ganjel telur itu bukan berarti nantinya merpatinya akan bertelur. Ada beberapa merpati yang akan bertelur atau bertelur, teman-teman. Bertelur beneran. Ada juga merpati yang hanya mengerami saja, teman-teman. Tetapi kebanyakan kasus ya untuk para pemula, merpatinya itu tidak bertelur, terus tidak mau mengerami telur. Nah, si perawat ini atau pemilik merpati ini bakal mengalami kebingungan. Nah, itu ada kita beri jeda atau waktu selama 3 hari, teman-teman. Tunggu reaksinya si merpati ini, apakah dia akan bertelur, apakah dia mau mengerami telur. Nah, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh merpati, kayak tidak bertelur, tidak mengerami telur, kalian harus segera eksekusi merpatinya, teman-teman. Gimana caranya untuk mengeksekusi merpatinya agar giringnya itu bagus kembali? Yaitu kalian harus pisahkan kedua merpatinya. Itu cara yang pertama, teman-teman. Cara yang paling mudah ya untuk mengatasi merpati giring kendor. Jadi dengan diganjel telur palsu atau telur mainan. Bisa juga pakai telur merpati lain, itu juga boleh, teman-teman. Kalau video jelasnya kalian bisa cek video saya cara
colok telur yang baik dan benar, atau cara ganjel telur merpati yang baik dan benar. Saya sudah buatin juga. Namun di video kali ini saya tidak akan membahas itu, hanya sepintas saja untuk kembali mengingatkan kalian kembali agar merpati kalian itu bisa giring keras. Nah, setelah itu ya, tadi berarti siklus giring penyebabnya, terus solusinya ganjel telur. Nah, yang kedua biasanya reproduksinya itu mengalami kemancetan. Nah, biasanya merpati demikian itu biasanya dialami oleh merpati yang masih muda atau masih piikan. Kenapa? Karena sperma jantan ini masih tergolong rentan ya teman-teman, atau tidak bisa membuahi sang betina. Nah, itu wajar teman-teman. Nah, terus solusinya gimana nih Bang untuk merpati-merpati muda yang betinanya itu mancet bertelur atau tidak bertelur sama sekali nih Bang? Caranya itu gimana? Saya juga udah buatin juga tipsnya, cara agar merpati betinaan kalian itu rutin bertelur. Kalian tinggal tonton, simak videonya ada di atas sini ya. Tinggal klik di playlist, ada saya udah buatin khusus untuk menangani merpati betina yang mancet bertelur, yang telat bertelur, bahkan tidak bertelur atau tidak berproduksi lagi. Biasanya merpati itu masih muda, baik jantan ataupun betinanya. Nah, kalau merpati kalian sudah menginjak dewasa, kalian setiap hari kalian wajib memberikan asinan, teman-teman. Nah, asinannya itu kalian bisa beli di toko unggas di daerah kalian. Itu biasanya biasanya para penjual unggas itu ada teman-teman yang biasa menyediakan pakan hewan ya, pakan kayak burung, terus ayam, itu biasanya ada. Kalian tanyakan saja, beli asinan untuk merpati. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merangsang si betinaannya agar reproduksinya normal kembali atau teratur kembali. Nah, berikutnya yang ketiga teman-teman, si jantan ini tidak menyukai warna betinanya. Nah, terus gimana Bang solusinya? Gampang teman-teman. Untuk yang ketiga ini, jika kalian memiliki merpati yang tidak menyukai warna betinanya, kalian nggak perlu membeli atau mencarikan merpati betinaan yang lain teman-teman dengan warna yang disukainya. Tidak perlu teman-teman. Nah, terus solusinya gimana? Kalian sediakan jamu hebat teman-teman. Jamunya seperti ini teman-teman. Nah, belinya di mana ini Bang? Belinya di bawah deskripsi video. Jika merpati kalian ketahuan merpati jantannya tidak terlalu mencintai betina, tidak terlalu suka betina, kalian gunakan jamu hebat teman-teman. Nah, cara penggunaannya gimana? Untuk menggunakannya, berikan merpati jantan dan betinanya setiap sore hari teman-teman. Dan itu biasanya selang 3 hari teman-teman, merpati kalian akan giring keras. Namun perlu diingat teman-teman, kalian harus mengetahui dulu si merpatinya ini posisinya lagi posisi giring atau habisnya siklus giring. Nah, gimana Bang kalau merpati saya kan nggak paham nih Bang, merpati saya kan berada di siklus giring atau habisnya siklus giring. Tenang teman-teman, dengan menggunakan jamu hebat, pemula sekalipun yang nggak ngerti, yang awam sekalipun teman-teman, jika kalian baru memainkan merpati, ini sangat mudah teman-teman. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing mengingat siklus giring si merpati, karena ini dikhususkan untuk para pemula, apalagi yang sudah senior atau sudah suhu ya, lebih muda lagi, lebih maksimal lagi untuk menggunakan jamu hebat. Dan di sini pun ada keterangannya teman. Jadi kalian gak usah khawatir, kalian ikuti panduan yang ada di sini, insya Allah merpati kalian yang semula giringnya kendor, semula merpati jantan ini tidak menyukai betina, semula giringnya jelek. Nah, tiba-tiba kalau kalian sudah menggunakan jamu hebat 3 hari teman-teman, saya pastikan merpati kalian akan giring keras. Nah, contohnya ini merpati saya nih. 1, 2, 3. Merpati ini bahkan tidak bertelur pun teman-teman, giringnya itu stabil teman-teman. Dengan catatan, ya ini, rutin dikasih jamu hebat. Jadi kalau jamu hebat ini kita nggak perlu repot-repot kayak tadi ya, pancing telur, colok telur, terus mengatasi betinaannya yang
macet bertelur. Jadi di sini sudah komplit teman-teman. Jadi jikalau merpati kalian itu posisinya sedang siklus giringnya habis, nah jamu hebat ini mampu menetralisir kembali teman-teman, atau dalam artian itu mampu mengulang teman-teman. Jadi seolah-olah ini baru ketemu atau baru kita mau menggiringkan kembali. Cuman ini ada prosesnya, proses penetapan jamu terhadap merpatinya. Dan itu membutuhkan waktu 3 hari teman-teman. Jadi nanti keriset sendiri, istilahnya itu keriset sendiri teman-teman. Karena saya sudah coba di beberapa merpati, kayak merpati dari pasar itu saya kan tidak tahu siklus giringnya. Kapan terakhir merpati ini bertelur saya tidak tahu. Nah saya menggunakan jamu hebat 3 hari langsung angkat giringan. Berikutnya hari berikutnya langsung giring keras. Dan hari berikutnya itu bisa dibawa ke lapangan atau kita bisa latih, kita bisa mainkan. Giringnya pun bagus dan keras teman-teman. Kemudian jika merpatinya si betinanya kita kan belinya udah giring atau belum giring, kita kan tidak tahu merpati betinaan tersebut apakah mancet, apakah tidak bertelur, apakah reproduksinya bermasalah. Nah dengan jamu hebat teman-teman, ketika kalian memberikan antara merpati jantan dan betina, ini cocok juga untuk merpati pikan. Nah kalian rutin diberikan. Yang tadinya merpati betina mengalami kendala macet bertelur, telat bertelur, itu dengan sendirinya akan bereproduksi teman-teman. Jadi saya sudah banyak juga menerapkan di merpati-merpati baru teman-teman. Dan itu alhasilnya 1 minggu kemudian setelah menggunakan jamu hebat, yang merpati betinaan yang tadinya awalnya macet bertelur, alhamdulillah merpatinya itu sudah rutin bertelur kembali, sudah lancar kembali. Nah, setelah bertelur, teman-teman, kalian harus membiarkan merpatinya mengerami telur, teman-teman. Biasanya kalau nggak giring, teman-teman, kalau udah menggunakan jamu hebat, yang posisi macet bertelur ini, dia akan bertelur, teman-teman. Nah, ketika bertelur, nah itu kesempatan emas. Jadi kalian itu mudah untuk mengikuti giringan yang berlaku di daerah kalian. Kayak contoh, seumpama merpati kalian baru pakai 2 hari jamu hebat, tiba-tiba ketiga harinya merpatinya bertelur. Nah, seumpama hari Rabu kalian biarkan dulu merpatinya mengerami selama 1 minggu teman-teman. Jadi itu untuk memperbaiki siklus giringnya yang tadinya acak-adul, amburadul ya, dan tidak terarah, tidak ada settingan. Kalian yang pemula pun nanti akan bakalan mengerti teman-teman. Kalian biarkan mengerami telur jika bertelur ya teman-teman. Karena efeknya itu kalau nggak bertelur dia akan giring teman-teman. Kalau nggak giring dia akan bertelur. Seperti itu kalau menggunakan jamu hebat. Jadi yang tadinya giringnya kendor, giringnya loyo, giringnya jelek, itu berada di fase-fase tersebut. Nah dengan menggunakan jamu hebat, akan dengan sendirinya merpatinya itu kalau nggak bertelur dia akan giring. Kalau nggak giring dia akan bertelur. Nah disitulah kesempatan kalian. Jika bertelur, kalian biarkan merpatinya mengerami telur selama 1 minggu. Dan tetap kalian menggunakan jamu hebat, teman-teman. Karena di sini ada panduannya. Ketika merpatinya sudah bertelur, apa yang harus dilakukan di sini sudah ada di keterangannya untuk cara pakainya ketika merpati sedang mengerami telur. Agar nanti ketika cabut telur, merpati kalian itu mudah digiringkan. Jadi yang dulunya giringnya kendor, giringnya jelek, susah digiringkan akan hilang dengan sendirinya. Dengan bantuan menggunakan jamu hebat teman-teman. Dan mungkin segitu aja teman-teman, 3 cara mengatasi merpati yang giringnya kendor atau susah digiringkan, giringnya jelek. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.